Baik, perkenalkan nama saya Sanjay Dahlan M. Purba dengan NIM C0D023049. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26. Kita lihat bagian yang pertama, kita mulai dari apa itu pajak. Pajak itu merupakan sumber pendapatan penting bagi negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan operasional pemerintah. Di antara sebagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak penghasilan atau disingkat dalam kurung PPh memainkan peran strategis dalam mengatur distribusi pendapatan. Salah satu aspek penting dari PPh adalah PPh pasal 26 yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. Penerapan PPh pasal 26 bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh pihak luar negeri dari Indonesia dikenakan pajak secara adil dan transparan. Jadi PPh pasal 26 ini menjadi topik yang relevan dalam konteks globalisasi dan meningkatnya transaksi lintas negara. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk mengatur aliran pendapatan ke luar negeri dan memastikan kontribusi pajak terhadap perekonomian nasional. Namun, implementasi ketentuan ini seringkali menghadapi tantangan terkait penafsiran hukum, penghindaran pajak, serta pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Kita ulang lagi, itu pengertian PPh pasal 26. Jadi yang kita bahas ini PPh pasal 26. PPh pasal 26 itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada subjek pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pajak ini dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan kepada subjek pajak luar negeri. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penghasilan yang diperoleh subjek pajak luar negeri dari sumber di Indonesia turut berkontribusi terhadap pendapatan negara. Kita lihat objek pajak dalam PPh pasal 26. Jadi objek pajak dalam PPh pasal 26 ini meliputi berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri dari sumber di Indonesia. Antara lain ada dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan atas jasa, pekerjaan, dan kegiatan, keuntungan atas penjualan atau pengalihan aset di Indonesia, dan penghasilan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kita lihat dulu apa itu subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri itu adalah individu atau badan yang tidak berdomisili di Indonesia dan tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek ini mencakup perorangan asing yang menerima penghasilan dari Indonesia, badan usaha asing yang mendapatkan penghasilan dari sumber di Indonesia tanpa memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif PPh pasal 26 ini umumnya ditetapkan sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan yang ditetapkan atau diperoleh subjek pajak luar negeri, kecuali jika ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda P3B yang berlaku menentukan tarif yang lebih rendah. Tarif ini bisa berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan dan perjanjian antara Indonesia dan negara domisili subjek pajak. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu dalam PPh pasal 26 adalah jumlah bruto dari hasil yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. Jumlah bruto ini termasuk nilai keseluruhan penghasilan sebelum pengurangan biaya atau potongan lainnya. Penentuan jumlah bruto penting untuk memastikan bahwa pemotongan pajak dilakukan secara tepat dan adil. Jadi ketentuan pemotongan pajaknya itu ketentuan mengharuskan pihak yang membayar penghasilan kepada subjek pajak luar negeri untuk memotong pajak dari jumlah bruto penghasilan tersebut. Pemotongan ini dilakukan saat pembayaran dilakukan
atau saat penghasilan tersebut telah tersedia untuk dibayarkan. Pihak pemotong harus menyetor pajak yang telah dipotong ke kas negara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Kita masuk ke mekanisme pemotongan PPh pasal 26. Jadi dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada subjek pajak luar negeri. Pihak ini bertindak sebagai pemotong pajak dan memiliki tanggung jawab untuk menghitung besarnya pajak yang harus dipotong berdasarkan tarif yang berlaku. Memotong pajak dari jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri. Menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara sebelum batas waktu yang ditentukan. Melaporkan pemotongan pajak dalam laporan surat pemberitahuan SPT masa PPh pasal 26. Jadi kita masuk ke contoh kasus. Ini contoh kasusnya saya berikan sebagai ilustrasinya, sebuah perusahaan di Indonesia membayar royalti kepada pemerintah di luar negeri sebesar 500 juta. Berdasarkan ketentuan PPh pasal 26, tarif yang dikenakan adalah 20% dari jumlah bruto. Perhitungan pajaknya itu seperti ini. PPh pasal 26-nya itu tadi tarifnya 20% dikali 500 juta. Berarti PPh yang dipotong itu adalah 100 juta. Dengan demikian perusahaan di Indonesia harus memotong 100 juta dari pembayaran royalti tersebut dan menyetorkannya ke kas negara. Jadi PPh pasal 26 ini memiliki peran dalam ekonomi nasional. PPh yaitu ada peningkatan pendapatan negara, pengendalian aliran devisa. Jadi pengendalian aliran devisa ini mengurangi aliran keluar devisa yang signifikan tanpa kontribusi pajak yang memadai. Dan dukungan stabilitas ekonomi, mencegah penghindaran pajak oleh pihak luar negeri, dan menjaga agar transaksi lintas negara tetap adil. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi itu, PPh pasal 26 merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak luar negeri dari sumber Indonesia dikenai pajak secara adil. Kebijakan ini membantu menjaga keseimbangan antara penerimaan pajak negara dan kepentingan wajib pajak luar negeri, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari aktivitas ekonomi lintas negara. Mekanisme pemotongannya itu melibatkan pemotongan oleh pihak yang membayar penghasilan kepada subjek pajak luar negeri dengan tarif umum sebesar 20% dari jumlah bruto. Ketentuan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Meski demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti penghindaran pajak dan perbedaan interpretasi peraturan. Dibandingkan dengan pasal yang lain seperti PPh pasal 21, pasal 23 dan PPh pasal 26 ini memiliki kekhususan dalam cakupan subjek dan objek pajaknya, yaitu penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Peran PPh pasal 26 ini dalam ekonomi nasional tak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas aliran devisa. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan PPh pasal 26 diperlukan pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum yang kuat, serta sosialisasi yang lebih intensif terkait ketentuan yang berlaku agar semua pihak yang terlibat dapat mematuhi regulasi yang optimal. Jadi itu saja pembahasan saya tentang PPh pasal 26. Semoga penonton bisa mengerti. Jadi terima kasih.